Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk membuat media pembelajaran. Pada video kali ini kita akan coba membuat sendiri multimedia. Dan materi yang akan dibahas pada kali ini adalah merancang isi, diagram alir, dan storyboard pada multimedia. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai multimedia dan multimedia interaktif. Kemudian karakteristik multimedia yang sudah dijelaskan pada video yang lalu bahwa multimedia ini merupakan kombinasi dari berbagai media. Ya. Kemudian karakteristik yang lain, ya, bahwa multimedia itu harus dimediasi oleh komputer, ya, sehingga ada interaksi antara pengguna dan media. Nah, kemudian karakteristik lain dari multimedia ini adalah ada interaktivitas, yaitu kemampuan pengguna untuk mengubah media yang diinginkan, serta ada tautan atau link yang memungkinkan koneksi antara unsur-unsur media yang berbeda dan dapat diakses melalui menu, ya. Nah, tautan atau link ini dapat menghubungkan beberapa bagian yang berbeda dari suatu media, ya, yang bisa jadi terdiri dari beberapa halaman, ya. Jadi antar halaman itu bisa dihubungkan melalui tautan atau link, ya, atau antara tautan narasi dalam komputer yang dipilih oleh pengguna. Nah, ini ulasan sedikit materi pada video sebelumnya, ya, bahwa karakteristik multimedia ini adalah merupakan kombinasi dari berbagai media, kemudian dimediasi oleh komputer sehingga ada interaksi antar pengguna dan media, kemudian ada interaktivitas dan ada tautan atau link, ya. Kemudian fitur multimedia, ya, yang sudah dibahas pada minggu yang lalu ini, yang pertama adalah adanya desain layar, kemudian kontrol pengguna dan navigasi, kemudian penggunaan umpan balik, ya, interaktivitas siswa, dan elemen video dan audio. Nah, jadi ini fitur-fitur yang ada pada multimedia. Nah, dari beberapa penjelasan singkat tadi, ya, bahwa multimedia ini merupakan media yang dimediasi oleh komputer, bersifat interaktivitas, ya, adanya umpan balik antara pengguna dan media, ya. Kemudian memiliki banyak tautan atau link yang dapat dikontrol oleh pengguna melalui menu dan tombol-tombol yang tersedia. Nah, ya. Kemudian kita singgung juga sedikit, ya, mengenai hal-hal dasar yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan multimedia. Yang pertama harus ada gambar, ya. Kemudian ada teks, ya. Ada suara atau audio, ya. Kemudian ada gerak, ya, termasuk animasi dan video. Kemudian ada interaktivitas, ya, berupa pembuatan tombol, hyperlink dan sejenisnya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan singkat, ya, yang kita sampaikan sebagai review dari video sebelumnya. Kalau ingin lebih jelas mengenai karakteristik, fitur, dan hal-hal dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat multimedia, silakan bisa mereview kembali, ya, atau mempelajari kembali materi pada video sebelumnya, yaitu pengantar multimedia, ya. Silahkan bisa diakses pada channel ini. Nah, apa yang saya sampaikan ini, ya, sebagai ulasan awal untuk mengingat pada video sebelumnya, ya, mengenai pengantar multimedia. Nah, hal-hal dasar yang disampaikan ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk membuat multimedia yang akan dibahas dalam video kali ini. Nah, ya. Nah, baik, kita mulai saja, ya. Jadi seperti membuat media-media sebelumnya
yang sudah dijelaskan juga pada video-video sebelumnya, maka untuk mengawali membuat media pembelajaran itu harus kita mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai, ya. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai, ya? Nah, pada video kali ini kita akan membuat sebuah multimedia yang sederhana, ya. Nah, multimedia salah satu yang tadi disebutkan, ya, bahwa multimedia itu ada tautan atau link, ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas untuk membuat multimedia yang berada dalam satu file, ya. Artinya bahwa tautan yang ada dalam multimedia itu kita kelola dalam satu file, ya. Nah, pada video selanjutnya nanti akan kita coba membuat multimedia, ya, dengan pengelolaan tautan, ya, pada multi file, ya, atau banyak file, ya. Jadi terdiri dari lebih dari satu file yang kita kelola, ya, dengan sebuah file manager, ya, atau file sebagai menu utama yang bisa mengkomunikasikan, mentautkan antara satu file dengan satu file lainnya. Nah, itu, ya. Baik, jadi pada video kali ini kita akan membuat multimedia, ya, melalui pengelolaan tautan, ya, pada satu file, ya, tautan antar media di dalam satu file. Nah, oke, ya, pada video kali ini, ya, contoh untuk membuat multimedianya ini berkaitan dengan sistem starter tipe reduksi. Nah, tujuan pembuatan multimedia kali ini yaitu melalui multimedia sistem starter tipe reduksi, peserta didik dapat menjelaskan komponen utama sistem starter tipe reduksi dengan benar dan percaya diri, ya. Kemudian tujuan yang kedua, melalui multimedia sistem starter tipe reduksi, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen motor starter tipe reduksi dengan benar dan percaya diri, ya. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui multimedia sistem starter tipe reduksi, peserta didik dapat menjelaskan rangkaian sistem starter tipe reduksi dengan benar dan percaya diri, ya. Dan tujuan yang keempat adalah melalui multimedia sistem starter tipe reduksi, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja sistem starter tipe reduksi secara rinci dan percaya diri. Nah, jadi contoh pembuatan multimedia kali ini kita akan coba membuat multimedia sistem starter tipe reduksi yang cakupannya adalah komponen utama sistem starter tipe reduksi, kemudian komponen-komponen motor starter tipe reduksi, rangkaian sistem starter tipe reduksi, dan cara kerja sistem starter tipe reduksi. Nah, jadi tujuan pembuatan multimedia ini menjadi acuan kita nanti, ya, untuk membuat dokumen-dokumen persiapan dalam pembuatan multimedia. Nah, oke, ya. Nah, dari tujuan multimedia yang akan kita buat ini, ya, kemudian kita tentukan isi multimedia yang akan kita buat. Nah, jadi ini gambaran isi dari multimedia yang rencananya akan kita buat, ya. Ini dari tujuan yang tadi kita sampaikan. Yang pertama ini komponen utama sistem starter, ya, kemudian komponen motor starter, rangkaian, dan cara kerja. Nah, dari tujuan ini kita uraikan, ya, menjadi isi materi pada multimedia sistem starter yang akan kita buat. Nah, ya. Nah, di sini kita buat tabel sederhana, ya, yang merinci apa saja materi yang akan kita buat atau kita masukkan ke dalam multimedia. Yang pertama, komponen utama sistem starter, ya. Nah, nanti ada submaterinya, ada baterai, kunci kontak, kemudian motor starter, ya. Kemudian untuk tujuan yang kedua, komponen-komponen motor starter tipe reduksi. Nah, ini adalah materi utamanya, ya, komponen motor starter tipe reduksi. Nah,
dalam multimedia yang akan kita buat nanti, ya, komponen motor starter tipe reduksi ini akan kita uraikan lagi menjadi sub isi materi yang mencakup komponen motor starter tipe reduksi, ya, ada solenoid, ada kumparan medan, ada armatur, ada sikat, ada kopling starter dan lain-lain, ya, termasuk ada roda gigi reduksi. Nah, ini, ya. Kemudian untuk tujuan yang ketiga itu rangkaian sistem starter tipe reduksi, ya, ini materinya. Nah, kemudian nanti submaterinya, ya, ini tidak banyak, jadi rangkaian sistem starter tipe reduksi, ya, submaterinya, dan bagaimana rangkaian itu nanti bekerja, ya, tentu beda dengan cara kerja yang ini, ya. Jadi ini rangkaian sederhananya, ya. Kemudian materi yang keempat berkaitan dengan tujuan yang keempat tadi, ya, yaitu cara kerja sistem starter tipe reduksi. Nah, kemudian materi cara kerja ini kita pecah lagi menjadi submateri cara kerja sistem starter tipe reduksi yang mencakup cara kerja pada saat kunci kontak posisi ST, ya, kemudian cara kerja pada saat pinion berkaitan, dan cara kerja pada saat kunci kontak kembali ke posisi IG. Nah, ya. Nah, jadi ini kita uraikan materi dan rincian submaterinya yang berdasarkan pada tujuan yang tadi sudah kita tetapkan di awal ini, ya. Ini menjadi acuan, ya, untuk menentukan isi dari multimedia yang akan kita buat. Nah, ini, ya. Kemudian setelah kita tentukan isi materi dan isi submaterinya, ya, kita bisa merencanakan kegiatan pembelajaran, ya, melalui multimedia yang akan kita rancang ini. Nah, kegiatan pembelajaran melalui multimedia yang kita rancang, ya, pada contoh pembuatan multimedia ini, yaitu bahwa pembelajaran yang nanti difasilitasi oleh multimedia ini adalah pembelajaran mandiri melalui multimedia. Artinya siswa nanti bisa belajar mandiri, ya, melalui multimedia. Ya, ini kegiatan belajar yang pertama. Kemudian kegiatan belajar yang kedua yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, atau tugas, atau melakukan kegiatan yang sudah ditentukan dalam multimedia, ya, pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, jadi kalau nanti di dalam multimedia itu ada pertanyaan, tugas, ya, atau melakukan kegiatan lainnya, ya, yang sudah ditentukan dalam multimedia, nah itu adalah kegiatan pembelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik, ya, dengan instruksi yang ada pada multimedia ini, ya. Kemudian langkah-langkah dalam LKPD, ya, ini nanti bisa menyesuaikan dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi pendekatan pembelajaran, ya, saintifik dan model pembelajaran yang digunakan apakah nanti discovery learning, inquiry learning, atau problem based learning atau yang lainnya, ya, nanti kita sesuaikan langkah-langkah pembelajaran dalam LKPD-nya, ya. Nah, ini, ya. Kemudian kegiatan belajar berikutnya adalah melakukan evaluasi mandiri melalui multimedia. Nah, jadi di dalam multimedia yang akan kita buat nanti itu ada soal-soal untuk evaluasi mandiri. Kemudian kegiatan pembelajaran yang keempat, ya, itu dilanjutkan dengan tatap muka di kelas. Jadi harapannya bahwa peserta didik itu bisa melakukan pembelajaran lebih awal secara mandiri, ya, dengan menggunakan multimedia, ya. Kemudian dilanjutkan dengan tatap muka di kelas. Nah, pendidik mengevaluasi hasil belajar peserta didik, ya, melalui multimedia dengan menggunakan beberapa cara, ya, dari kegiatan yang bisa dilakukan,
ya, bisa melalui tes, bisa melalui diskusi, ya, di mana di dalam diskusi itu nanti pendidik bisa mengamati, ya, pertanyaan yang diajukan oleh siswa, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh siswa itu dapat kita lihat bahwa siswa itu menguasai atau belum apa yang disampaikan di dalam multimedia. Bisa melalui presentasi, ya. Nah, dari presentasi kita bisa menilai penguasaan peserta didik sampai di mana. Atau metode lainnya yang dapat memberikan informasi pemahaman siswa setelah menggunakan multimedia. Silahkan bisa dilakukan oleh guru, ya, metodenya silakan. Nah, jadi rencana kegiatan pembelajaran yang dilakukan, ya, dengan berbantuan multimedia ini kegiatannya adalah 4 ini. Nah, jadi ini bisa kita jadikan acuan, ya, bahwa pembelajaran yang dilakukan melalui multimedia ini ada beberapa aktivitas dan nanti itu bisa dituangkan di dalam multimedia. Nah, kemudian strategi dalam melakukan evaluasi, ya. Di dalam multimedia ini nanti dilakukan evaluasi mandiri, ya, yang langsung dilakukan oleh peserta didik setelah mempelajari materi melalui multimedia ini, ya. Nah, evaluasinya dengan strategi seperti apa? Ya, jadi strateginya adalah evaluasi mandiri melalui multimedia ini, ya. Nanti di bagian akhir dari multimedia ini, ya, kita fasilitasi dengan soal-soal untuk evaluasi mandiri, ya. Kemudian kita membuat kisi-kisi untuk evaluasi, ya. Nah, dari materi yang disampaikan di dalam multimedia atau berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan di awal tadi, ya, maka bisa kita buat kisi-kisi untuk evaluasinya. Kemudian dari kisi-kisi itu kita turunkan menjadi soal-soal yang digunakan dalam multimedia. Nah, untuk contoh dalam multimedia yang akan kita buat nanti, soal-soal yang digunakan adalah soal pilihan ganda, ya. Dan tentu saja semua soal itu nanti akan mengacu kepada tujuan pembelajaran dan isi dari multimedia. Nah, ini jadi strategi yang kita persiapkan untuk evaluasi, ya, melalui multimedia. Nah, kemudian dari tadi kita sudah tentukan isi multimedia ini, ya. Ada 4 materi pokok dan setiap materi pokok itu dijabarkan menjadi beberapa sub materi. Nah, dari materi-materi pokok ini, ya, kemudian kita siapkan, ya, diagram alir, ya, sebagai dasar rancangan multimedia yang akan kita buat. Nah, dari isi multimedia ini, ya, kita tentu saja bisa membuat satu rencana, ya, bagaimana isi dari multimedia yang akan kita buat itu ditampilkan di dalam multimedia, ya. Teknis menampilkannya seperti apa, urutannya bagaimana. Nah, itu kita tuangkan dalam bentuk diagram alir, ya, multimedia yang akan kita buat. Nah, diagram alir yang dibuat ini adalah diagram alir multimedia yang berada dalam satu file, ya. Artinya pengelolaan tautan antar media di dalam multimedia yang akan kita kembangkan ini berada dalam satu file. Jadi ini multimedia sederhana, ya. Nah, kemudian kita buat diagram alirnya mulai, ya, kemudian setelah tampil nanti, ya, multimedia itu apa yang muncul, ya. Yang muncul pertama ini adalah menu utama, ya. Apa saja menu utamanya? Tentu mengacu kepada tadi di sini ada isinya, ya. Ada 4
materi pokok. Ya, maka di dalam diagram alir ya itu kita sajikan juga setiap materi pokok ini menjadi satu menu. Ya, jadi nanti kita bisa memilih dalam menu ini adalah ada materi sistem starter, ya, ada komponen-komponen motor starter, rangkaian sistem starter, cara kerja sistem starter tipe reduksi, ya, kemudian ada evaluasi dan kemudian selesai. Nah, ini jadi beberapa menu yang ingin kita tampilkan nanti ada 5, ya. Jadi materi sistem starter, komponen, rangkaian, cara kerja, dan evaluasi. Nah, kemudian dari menu sistem starter, ya, ini nanti bisa kita pilih. Jadi dari multimedia yang sudah tampil nanti, ya, jika pengguna itu memilih materi yang pertama, sistem starter tipe reduksi, kita klik. Maka multimedia ini akan memfasilitasi, ya, atau akan mentautkan, ya, dari menu sistem starter ini ke materi sistem starter, ya. Nah, jadi ada tautan yang kita buat nanti dari tombol menu sistem starter ke materi sistem starter, ya. Kemudian dari menu komponen, ya, yang jika kita pilih maka multimedia ini akan memfasilitasi dengan adanya tautan ke materi atau penjelasan tentang komponen-komponen motor starter tipe reduksi, ya. Kemudian jika pengguna memilih rangkaian sistem starter, maka multimedia kita nanti akan mengakses rangkaian sistem starter tipe reduksi, ya, yang bisa dipelajari oleh pengguna, ya. Kemudian jika memilih cara kerja, maka multimedia ini nanti akan menampilkan cara kerja sistem starter tipe reduksi, ya. Kemudian nanti kalau memilih evaluasi, ya, maka nanti pengguna akan diberikan beberapa soal evaluasi. Ya. Nah, jadi dari menu ini nanti pengguna bisa memilih mana yang akan dipelajari, ya. Nah, tentu saja kalau peserta didik ini masih pemula, tentu diawali dengan yang dasar, ya, dimulai dari sistem starter, komponen, rangkaian, baru cara kerja, ya. Nah, setelah nanti ini dipelajari semua, nanti dilakukan evaluasi. Nah, kemudian dari diagram alir ini juga, ya, dari setiap materi, ya, ini nanti kembali ke menu, ya, kembali ke menu, ya, kembali ke menu. Ini juga kembali ke menu. Artinya bahwa pada saat menampilkan materi sistem starter misalkan, ya, ini masuk ke dalam sub menu, ya, sistem starter nanti, ya. Yang menu utamanya adalah ini. Nah, dari sub menu sistem starter itu juga dapat mengakses menu utamanya. Ya, jadi menu utamanya itu tetap tampil pada layar, sementara sub menunya juga ada di layar yang sama, sehingga nanti bisa langsung mengakses dari sub menu sistem starter, bisa mengakses ke materi lainnya yang berada di menu utama. Nah, jadi ini gambaran diagram alir yang kita buat. Kalau misalkan semua ini sudah dipelajari sampai evaluasi, kemudian pengguna itu memilih tombol selesai pada menu, maka selesai, ya. Multimedia ini berakhir, ya, atau pengguna itu selesai melakukan aktivitas pembelajaran melalui multimedia. Nah, ini jadi diagram alirnya ini sederhana, ya, hanya seperti ini saja, ya. Nah, dari diagram alir ini kita bisa paham bahwa dengan memilih salah satu menu ini, maka nanti multimedia dapat
memberikan materi yang diinginkan oleh pengguna, ya. Nah, ini ya. Kemudian dari diagram alir ini kita buat peta materi sistem starternya. Nah, ini ya. Jadi ini peta materi sistem starter, ya. Nah, sebelum masuk ke materi nanti ya kita ingin ada pengantar, ya. Kemudian materi sistem starternya dilanjutkan dengan komponen motor starter reduksi, kemudian rangkaiannya, cara kerja, kemudian evaluasi. Nah, ini peta materinya ya, ditambah dengan pengantar ya pada awal multimedia ini. Nah, di bagian pengantar ini apa yang ingin ditampilkan ya? Misalkan ingin ditampilkan tentang penulis ya. Kemudian teknis pembelajaran menggunakan multimedia ini seperti apa ya. Nah, nanti ini bisa disampaikan ya pada bagian pengantar ya. Kemudian pada materi sistem starter ya, apa yang ingin ditampilkan ya. Oh, di sini misalkan komponen sistem starter ya, komponen utamanya ada baterai, kunci kontak, kemudian motor starter. Nah, ini yang akan ditampilkan materinya ya. Ini berarti submaterinya ya. Kalau ini sistem starter ini adalah materi pokoknya. Nah, kemudian pada materi komponen starter reduksi ya, materinya atau submaterinya apa saja ya. Ada submateri solenoid, kemudian kumparan medan, ada armatur, ada sikat, ada kopling starter, ya, kemudian ada roda gigi. Ini kita tulis lain-lain ya karena ruangannya terbatas. Nah, tetapi silakan nanti Anda buat secara lengkap ya. Oke ya. Kemudian rangkaian starter reduksi ya. Materinya ya tentang rangkaiannya ya. Mungkin nanti ada tambahan bagaimana rangkaian starter reduksi itu bekerja ya. Kemudian cara kerja starter reduksi. Nah, submaterinya adalah cara kerja starter reduksi pada saat kunci kontak posisi ST atau posisi starter. Kemudian cara kerja pada saat pinion sudah berkaitan dengan flywheel ya. Kemudian cara kerja pada saat mesin sudah hidup ya, berarti kunci kontak kembali ke posisi IG. Nah, ini adalah submateri pada materi cara kerja sistem starter reduksi. Kemudian evaluasi starter reduksi ya. Materinya apa ya, atau subbagiannya apa? Ada petunjuk, evaluasi ya. Kemudian ada soal evaluasinya. Nah, ini adalah peta materi sistem starter reduksi ya pada multimedia yang akan kita buat. Nah, ini adalah peta materi multimedia sistem starter reduksi yang akan kita buat. Jadi bagian pengantar, sistem starter, komponen, rangkaian, cara kerja dan evaluasi ini nanti kita kelompokkan menjadi menu utama ya. Jadi menu utama ini ada 6, pengantar, sistem starter, komponen, rangkaian, cara kerja, dan evaluasi. Kemudian untuk bagian submaterinya ya, atau rincian materinya, nanti ini kita jadikan sebagai submenu ya. Kita jadikan sebagai submenu. Jadi ini menu utama ya. Kemudian ada submenu. Nah, ini ya. Kita lihat misalkan yang kita buat ya, antara menu utama dan submenu itu kita tuangkan dalam tata letak pada layar ya. Ini sebagai contoh saja ya. Sebagai contoh nanti kira-kira gambaran desain layar multimedia yang akan kita buat itu seperti ini ya. Ya. Nah, nanti silakan bisa berkreasi. Tentu saja ini salah satu contoh saja yang menurut saya lebih mudah
ya untuk membuatnya. Ya, meskipun nanti kalau ditinjau dari nilai seni mungkin ini kaku ya, atau bentuknya minimalis ya, tidak menarik barangkali ya, barangkali itu nanti soal seni ya, soal rasa. Mungkin jiwa seni saya mungkin tidak sampai ke sana. Jadi saya orang teknik, jadi yang simple-simple saja, praktis to the point, barangkali itu yang lebih nyaman buat saya. Nanti silahkan jika membuat multimedia sendiri, silahkan desain layarnya, tata letaknya silahkan ya. Yang terpenting itu adalah jangan sampai isi materinya terganggu oleh hiasan-hiasan yang barangkali nanti tidak perlu sebenarnya. Nah, ya. Nah, jadi dari tadi ada menu utama disampaikan ya. Ini bagian sisi kiri, menu utama ada pengantar ya. Kemudian ada sistem starter. Ada komponen starter reduksi, ada rangkaian, ada cara kerja. Kemudian ada evaluasi. Nah, jadi ini adalah menu utamanya ya, yang berisi materi-materi pokoknya. Ya, kemudian nanti tombol-tombol yang di atas menyamping ya ke kanan, ini nanti diisi dengan submenu ya. Nah, nanti pengantar itu tadi ada sub bagiannya yang terdiri dari tentang penulis ya dan teknis pembelajaran. Nah, jadi bagian pengantar itu nanti itu ada 2 submenu begitu ya. Kemudian sistem starter ya, tadi ada komponennya, ada baterai, ada kunci kontak, ada motor starter. Berarti pada bagian sistem starter nanti ada 3 submenu di atas ini ya. Komponennya nanti ada banyak submenunya dan seterusnya. Jadi menu utama ini ditampilkan pada sisi sebelah kiri layar. Sedangkan submenunya nanti ditampilkan pada bagian atas layar menyamping ke kanan ya. Kemudian ini di atas ada judul multimedianya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini tata letaknya ya. Kita kembali ke yang tadi ya. Nah, jadi bagian-bagian menu utama ini tadi ya, kemudian bagian submenu tadi itu sudah kita tuangkan dalam tata letak pada layar. Nah, itu ya. Nah, baik ya. Kemudian setelah kita buat peta materi ya, multimedia kita ini, kemudian kita buat storyboardnya ya. Nah, storyboardnya ini saya kira sama dengan yang kemarin kita bahas pada video sebelumnya ya. Jadi saya mengambil storyboard dengan format yang paling sederhana berbentuk tabel ya. Meskipun ada banyak format storyboard yang bisa dipakai, silahkan ya. Jadi saya lebih suka dengan yang sederhana saja, ini seperti ini dan lebih mudah. Jadi identitasnya nanti silahkan diisi ya, mata pelajarannya apa, deskripsi medianya ya, menyajikan penjelasan lengkap sistem starter tipe reduksi. Medianya apa yang kita buat ini multimedia. Judulnya nanti apa? Sistem starter tipe reduksi ya. Nanti penulisnya silahkan dibuat ya. Kemudian ada beberapa kolom dalam tabel. Di sini ada nomor, ada tayangan, ada teks, visual, audio atau narasi. Nah, kemudian tadi kita sudah punya peta ini ya. Nah, ini peta materinya ya. Nah, kemudian dari peta materi itu nanti kita susun storyboard dengan format seperti tabel ini. Ini contoh yang sudah saya buat ya, dari peta materi tadi ya, kemudian saya tuangkan di dalam storyboard ya. Nah, bagian awal pada saat multimedia ini nanti ditayangkan ya, atau di eksekusi ya, maka bagian yang pertama itu adalah pembuka. Tayangan yang pertama itu adalah pembuka. Pada saat pembukaan itu tidak ada teks yang muncul ya, hanya ada visual saja logo UNES ya.
Kemudian ada audionya, ada musik pengiring ya, musik pembuka ini ya. Kemudian setelah tampil pembukaan tayangan yang berisi logo UNES dan musik pembuka, yang tayang berikutnya pada multimedia ini adalah judul multimedianya ini ya. Yang muncul di layar apa? Ada teks ya. Yang tertulis yaitu sistem starter tipe reduksi ya. Ada unsur visualnya ada ya. Jadi sambil muncul teks atau judul sistem starter tipe reduksi, nanti muncul juga gambar motor starter tipe reduksinya ya. Nah, letaknya silahkan nanti apakah judul ini di atas, kemudian di bawahnya ada gambar ya. Nah, itu silahkan nanti bisa diatur ya. Yang penting nanti yang tampil di sini ada teksnya, ada gambar motor starter tipe reduksi, kemudian audionya ada musik pembukanya juga ya. Oke, ya. Kemudian tayangan yang berikutnya ya. Kemudian di sini ada penulis dan afiliasinya ya. Silahkan penulisnya siapa, kemudian dari lembaganya di mana ya, tahun berapa dibuatnya. Ini. Jadi ada atau muncul tulisan penulis dan afiliasinya ya. Kemudian visualnya tidak ada visualnya ya. Nanti kalau mau dibuat ada visualnya silahkan saja ya, tapi saya buat di sini tidak ada visualnya. Kemudian di sini ada musik pembukanya ya, sebagai pengiring pada saat penulisnya muncul di layar. Kemudian setelah penulis muncul di layar, tayangan berikutnya masuk ke menu utama. Nah, di dalam menu utama itu ya, yang tampil dalam bentuk teks apa? Ada tulisan menu utama ya. Kemudian ada multimedia, ada tulisan sistem starter reduksi, ada pengantar, ada sistem starter, ada komponen ya, kemudian ada komponen starter reduksi, ada rangkaian starter reduksi, ada cara kerja starter reduksi, evaluasi starter reduksi, kemudian ada teks keluar, kemudian ada logo UNES juga di dalam layar ya. Nah, jadi ini tampilan menu utama ya. Yang visualnya seperti apa? Tampil visualnya. Ada desain layar ya, ada tombol-tombol menu utama dan tombol-tombol sub menu. Nah, tombol-tombol ini tulisannya ya berisi ini ya. Kita lihat misalkan ini ya. Ini bagian menu utama ya, sebenarnya tadi sudah ditampilkan juga yang desain layarnya ya. Kita coba. Di sini ada teksnya yang saya sebutkan tadi. Kemudian secara visual nanti ada desain layarnya seperti apa. Kemudian ada tombol-tombol menu utama dan tombol-tombol sub menunya. Seperti apa kira-kira ya? Nah, jadi ini tadi ada tulisan menu utama ya, kemudian ada tulisan pengantar, ada tulisan sistem starter, komponen dan seterusnya ya. Kemudian ada sub menu ya, kemudian ada judul multimedia sistem starter reduksi ya, kemudian ada logo UNES, kemudian ada keluar. Nah, jadi ini visualnya yang tampak pada layar ya, yang juga ada teks-teksnya ya. Jadi kita kembali ke sini ya. Jadi apa yang tertulis dalam bentuk teks di sini ya, nanti akan tampil pada layar ya. Setiap tulisan ini letaknya di mana saja, tentu sebagai penulis bisa membuat mau diletakkan di mana. Yang penting semua teks ini nanti muncul di layar ya. Apa yang sudah tertulis ya pada storyboard tadi ya, tulisan tersebut ada di layar semua ya. Ini ya. Oke, ini judulnya, ada keluar, ada logo UNES ya. Nah, ada menu utama, multimedia, kemudian sistem multimedia sistem starter reduksi dan seterusnya ya. Ini yang tampil secara visualnya ya, ini secara teksnya ini ya. Kemudian ada audio atau narasi tidak ada ya. Jadi setelah tampil
di layar menu utamanya tidak ada musik pengiringnya. Oke ya. Kemudian urutan berikutnya setelah menu utama tampil ya, kita rencanakan pada tayangan pengantar ya. Jadi tadi pada peta materinya, jadi pengantar itu berisi tentang penulis dan teknis pembelajaran. Nah, ini isinya sama dengan nomor 4 ya. Artinya pada layar itu nanti ada tulisan menu utama, multimedia dan seterusnya sampai di sini ada logo UNES ya. Jadi pada nomor 4 ini tulisannya di layar ini semua muncul di layar ya. Nah, jadi untuk menghemat tempat ya, pada saat tayang bagian pengantar ya, ini saya tulis sama dengan nomor 4 ya. Artinya isinya itu nanti menu utama dan seterusnya sampai logo UNES ya. Jadi saya sederhanakan menjadi sama dengan nomor 4 ya. Tambahannya adalah tentang penulis ya dan teknis pembelajarannya. Pada layar yang tampil visualnya apa? Ada desain layar dasarnya, ada tombol-tombol menu utama dan submenu pengantar ya. Kita lihat nanti seperti ini kira-kira ya. Nah, ini ada bagian pengantar, ada submenu tentang penulis dan submenu teknis pembelajarannya ya. Nah, ini yang nanti akan kita buat ya. Kemudian kita kembali ya, kemudian tayangan yang berikutnya nomor 6 itu tentang materi sistem starter. Nah, yang tampil di layar apa? Sama dengan nomor 4 tadi ya, lengkap. Hanya tambahannya ini ada sub materinya sistem starter tipe reduksi ya. Kemudian ada materi baterai, kunci kontak dan motor starter. Nah, yang tampil secara visual apa? Desain layar dasarnya ya. Kemudian tombol-tombol menu utama dan submenu sistem starter ya. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Misalkan pada ini ya, pada materi sistem starter itu ada submenu baterai, kunci kontak, motor starter ya. Nah, ini judul ya, subjudulnya sistem starter sama dengan di sini. Nanti kita buat ya. Oke ya. Kemudian materi yang berikutnya ya, atau tayangan yang berikutnya adalah komponen starter reduksi ya. Yang tampil di layar masih sama dengan nomor 4 ya. Kemudian tambahannya nanti ada solenoid, kumparan medan, armatur, sikat, kopling starter, gigi reduksi ya. Kemudian yang tampil di layar secara visual, desain layar dasar, kemudian tombol-tombol menu utama dan sub menu komponen starter reduksi ya. Jadi kalau kita lihat nanti kira-kira bagian materi komponen starter reduksi ini ada judulnya begitu. Kemudian ada sub menu solenoid, kumparan medan, armatur, sikat, kopling starter, dan gigi reduksi. Nah, jadi submenu ini nanti berisi materi-materi yang sesuai dengan judul submenunya ini, ya. Nah, nanti kita coba praktekkan, ya, membuat multimedia dengan contoh yang seperti ini, ya. Baik, kita kembali, ya. Komponen motor starter ini sudah, ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 8. Tayangan berikutnya adalah rangkaian starter reduksi, ya. Isinya apa? Teksnya ini sama dengan nomor 4 tadi. Kemudian rangkaian sistem rangkaian starter reduksi. Ini tambahan teksnya, ya. Kemudian secara visual yang tampil di layar, desain layar dasarnya, ya. Jadi desain seperti contoh yang tadi. Kemudian tombol-tombol menu utama ini masih tampil dan tombol sub menu rangkaian starter reduksi, ya. Ini kita lihat rangkaiannya, ya, materi rangkaian. Jadi materi rangkaian ini tampil ada rangkaian starter reduksi, ya.
ini tampilan menu utama dan seterusnya itu tetap sama dengan sebelumnya. Pembedanya di sini adalah pada materi rangkaian starter reduksi, submenunya ini rangkaian dan submenu yang kedua adalah kerja rangkaian ini. Ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian pada materi berikutnya adalah cara kerja starter reduksi ya. Pada tayangan berikutnya tayangannya berupa cara kerja starter reduksi. Kemudian teks yang muncul apa? Sama dengan nomor 4 ya. Kemudian ada tambahan teks lagi, cara kerja starter tipe reduksi. Kemudian ada kunci kontak ST, pinion berkaitan, kunci kontak kembali ke IG, ada video cara kerja. Nah, ya. Nah, desain layarnya ya, nanti yang tampil visualnya ada desain layar dasarnya yang bentuknya itu sama setiap layar atau setiap tayangan sama gitu ya. Itu berarti desain layar dasarnya. Kemudian ada tombol-tombol menu utama dan tombol-tombol submenu cara kerja starter reduksi ya. Ada animasi dan video. Ininya isinya nanti animasi dan video bentuk visualnya. Kita lihat desain layarnya kira-kira. Pada materi cara kerja starter reduksi ada submenu atau submateri kunci kontak posisi ST, pinion berkaitan, kunci kontak kembali ke posisi IG. Kemudian ada video cara kerja sistem starter tipe reduksi. Nah, ini bagian dari cara kerja starter reduksi ya. Kemudian yang terakhir, tayangan yang terakhir ini isinya evaluasi starter reduksi ya. Yang tampil di layar nanti ada teks, ini sama dengan nomor 4 juga. Kemudian ada tambahan petunjuk dan soal. Ya. Kemudian yang tampil visualnya desain layar dasar sama dengan lainnya juga tadi, tombol-tombol menu utama dan submenu evaluasi starter reduksi. Nah, ini ada petunjuk dan soal. Desain layarnya kira-kira nanti begini ya. Ini materi evaluasi sistem starter reduksi. Submenunya atau submaterinya ada petunjuk dan ada soal. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kita buat storyboard ya berdasarkan peta materi yang tadi sudah kita buat. Jadi storyboard ini bersifat lebih teknis ya. Pada setiap tayangan itu nanti yang tampil di layar itu apa saja yang berupa teks, apa saja yang berupa visual, apakah ada audio atau narasi ya, apakah ada audio atau narasi ya. Jadi pada nomor 8 ini rangkaian starter reduksi nanti ada bagian audio ya, ada rekaman suara pada tiap komponen. Jadi penjelasan dari tiap komponen berupa rekaman suara. Yang ini juga yang nomor 9 juga ada audio berupa rekaman suara pada penjelasan tiap komponen. Nah, jadi ini adalah beberapa langkah-langkah praktis untuk kita bisa membuat multimedia pembelajaran ya. Dari yang pertama tadi kita menentukan tujuan dari multimedia yang ingin kita buat ya. Setelah kita punya tujuannya kemudian kita tentukan isinya apa saja ya, mengacu kepada tujuan pembelajaran tadi. Kemudian kira-kira kegiatan belajarnya itu apa saja yang nanti bisa dilakukan peserta didik melalui multimedia yang kita rancang ya. Kemudian bagaimana strategi evaluasinya ya dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan ya, kita siapkan strategi evaluasinya gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan diagram alirnya ya. Dari multimedia yang kita buat ya berdasarkan isi multimedia yang direncanakan, kita buat diagram alirnya ya yang menggambarkan
keterkaitan antara menu dengan materi yang disajikan pada multimedia yang akan kita buat. Nah, kemudian dari diagram alir ini kita buat petanya, ya, peta materi, ya, yang mencakup materi pokok dan submaterinya. Kemudian kita masukkan materi pokok itu menjadi tombol-tombol menu utama dan ada submenunya, ya. Nah, dari situ kita turunkan menjadi storyboard yang tadi sudah kita bahas, ya. Nah, jadi storyboard ini bersifat lebih teknis, ya, sehingga nanti jika kita membaca storyboard ini, maka pada saat membuat multimedia kita gunakan acuannya, ya. Jadi kita mulai dari mana, ya? Kita mulai dari yang pertama, pembuka itu nanti harus apa saja yang tampil di layar dan seterusnya. Ini ya. Nah, baik. Setelah kita membuat storyboardnya, maka kita coba untuk membuat prototipe multimedia. Baik, ya. Dari beberapa penjelasan tentang pembuatan multimedia, ya, dari awal video, apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan pembuatan multimedia pada video kali ini, ya. Silahkan dibuat simpulannya, ya. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran kita ini, ya, silahkan dibuat, ya, tujuan pembelajaran, kemudian isi multimedianya, buat diagram alirnya, kemudian buat juga peta letaknya, ya, storyboard dan multimedia dengan pengelolaan tautan antar media dalam satu file, ya, sesuai dengan topiknya masing-masing. Jadi silahkan topik yang sudah dibagi sebelumnya, ya, untuk pembuatan media pembelajaran kali ini adalah membuat multimedia pembelajaran. Nah, jadi silahkan nanti dibuat tujuannya apa sesuai dengan materi masing-masing, isi multimedia, diagram alir, peta letak, storyboard, dan nanti terakhir kita buat multimedianya dalam satu file seperti yang dicontohkan tadi, ya. Silahkan dikerjakan, ya. Baik, demikian penjelasan mengenai pembuatan multimedia dengan pengelolaan tautan dalam satu file. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat, ya, dan kita bisa berjumpa kembali pada video-video selanjutnya yang tentu saja materinya akan semakin menarik. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.